Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Jadi pertimbangan. Siapa di sini yang punya kecenderungan banyak mempertimbangkan tindakan saudara? Wah, kita harus berhati-hati dengan ini. Ada banyak area yang perlu dipertimbangkan. Kebingungan disebabkan oleh pertimbangan. Saat punya masalah dan butuh jawaban, saudara perlu jawaban dari Allah, tapi pikiranmu penuh dengan kekacauan dan pertimbangan, akan sulit bagimu untuk mendengar Allah bicara kepadamu. Saudara perlu menjaga pikiran dan rohmu tenang untuk membedakan perkataan Allah kepadamu. Dan Allah bicara pada kita dengan cara berbeda. Ia berbisik dengan suara lembut. Seringkali saya menyebutnya seperti naluri. Sama seperti saat saya di lemari, Allah tak berkata, berikan Ruth Ann baju merah itu. Itu seperti hanya saya melihatnya dan tahu. Kita tahu bukan? Rasanya seperti saudara tahu yang Allah inginkan darimu. Kuberitahu saudara hal yang sulit saat Allah memberitahumu untuk memberikan hal yang saudara sangat sukai ke seseorang yang saudara tidak sukai. Nah, ini tantangan. Lalu kita menyaksikan mereka memakainya. Dan saya memberitahu Penny malam ini, saya melalui begitu banyak hal saat saya masih Kristen kanak-kanak dan Allah sedang mengajariku hal-hal yang kuajarkan kepada saudara. Dan kini tak terjadi padaku sesering dahulu. Ada sesekali Allah akan memintaku untuk merelakan hal kesukaanku, tapi Allah memakai hal-hal ini untuk melatih ketaatan kita. Dan terkadang ini hanya hal yang kecil. Saya dulu tak tahu apapun tentang memberi, saya tak tahu tentang betapa pentingnya ini. Kini Dave dan saya, puji Tuhan, selalu memberikan perpuluhan karena ia diajari sejak kecil. Dan gereja yang kami datangi mengajari perpuluhan, jadi kami selalu berikan perpuluhan dan kami bersyukur sudah melakukannya. Tapi kami tak lakukan lebih dari itu. Lihat, banyak orang kini mengatakan perpuluhan bukan bagian dari perjanjian baru, bukan bagian dari perjanjian baru, dan saya tak akan berdebat dengan saudara. Saya hanya akan mengatakan, Yesus meminta kita untuk murah hati. Dan jika saudara bicara tentang memberi, saudara mulai pelajari kata murah hati dan pahami maknanya. Saudara sudah melampaui perpuluhan saat jadi murah hati. Dan rasanya jika mereka bisa berikan 10% di bawah hukum, apa yang bisa kita lakukan di dalam anugerah? Jadi saudara tidak perlu datang kepadaku dan memberitahu ini bukan perjanjian baru. Mungkin memang tidak, kita perlu untuk melampaui. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum. Kita hidup dalam anugerah. Dan saat mengerti betapa Allah mengasihimu, tahukah saudara berapa banyak orang? Lihat, manusia perlu rasa kasih. Mereka tak bisa hanya mendengar karena banyak orang seperti diriku, semua yang pernah katakan mereka mengasihinya, menyakitinya, dan memanfaatkannya. Inilah mengapa saat mendatangi negara berkembang, kita pergi ke India atau Afrika atau tempat-tempat serupa. Maksudku, apa yang baik dari menyampaikan ke orang kelaparan Allah mengasihimu? Tapi jika saudara memberi mereka makan setiap hari selama setahun, lalu memberitahu bahwa Allah mengasihi mereka, dan karena Yesuslah maka aku di sini menolongmu, karena saat berbuat baik bagi orang lain, yang tidak ada timbal baliknya bagi saudara, maka mereka akan mulai penasaran. Saudara pikir mengapa Alkitab katakan, jika musuhmu kelaparan berilah makan, jika ia haus berilah ia minum. Dalam perjanjian lama dikatakan ini seperti meletakkan bara panas di kepalanya. Ya, kita pikir ini seperti wah, ia akan mendapat balasan. Tapi itu bukanlah artinya. Bara panas itu bicara tentang kasih. Itu kasih yang saudara tunjukkan yang mereka tahu mereka tak pantas terima. Dan ini menghancurkan kerasnya hati
dan mengubahkan mereka. Jadi kita mau hal-hal ini karena saudara tahu, saudara bukan pemilik apapun. Kita tak miliki apapun, tak satu pun milikku. Saya cenderung berkata pelayananku, ya ini bukan pelayananku, ini pelayanan Allah dan Ia memberiku kehormatan untuk mengambil bagian. Dan adalah kehormatan untuk bicara kepada banyak orang sebagaimana saya tiap hari lewat televisi, rasanya astaga. Mengapa engkau memanggilku untuk hal ini? Aku tak pantas. Dan tak satu pun kita pantas terima karya Allah, tapi kita harus terus mengingat ini. Dan ingatlah kita ada di sini dengan tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk bekerja dengan Allah untuk memperluas kerajaan Allah. Dan tak bisa hanya dengan khotbah, karena orang dengarkan khotbah, dan 50 jenis khotbah berbeda, tapi mereka tak bisa mendebat kasih. Saat mulai mengasihi sesama, maksudku sungguh mengasihi, kasih memerlukan pengorbanan saudara. Itu memerlukan waktumu, uangmu, harga dirimu. Itu memerlukan segalanya. Jadi, Allah akan pakai hal-hal seperti baju merah tadi atau gelang tadi. Ia akan memakainya untuk melatih ketaatan saudara. Siapa di sini yang pernah mengalami hal yang sama terjadi juga? Oh, ada 12 orang, baiklah. Adakah orang lain yang pernah merasakan hal-hal tersebut? Ya, jika saudara tak ingin hal itu terjadi, ini tentu karena saudara sudah tuli dalam roh. Saudara tahu, kita perlu mendoakan agar saudara punya telinga untuk dengar perkataan roh. Jadi, saya ingat pertama kali saat Allah mulai mengajarkanku ini, saya merasa Allah ingin saya memberi seseorang $10. Ya, saya tak ingin memberinya $10. Saya sudah beri perpuluhan, itu cukup. Oh, saya akan banyak ajar saudara malam ini. Saudara akan minggu depan. Saudara nantikan dan lihat apa yang akan terjadi pada saudara. Jadi, Tuhan, jika kau sungguh ingin kulakukan ini, maksudku jika ini darimu, ayo kita ingin 4 konfirmasi untuk berikan $10. Jika engkau ingin aku melakukannya, Tuhan, aku lakukan. Lalu pemikiran ini datang. Ya, bahkan jika bukan aku sekalipun, aku tak akan marah jika kau berkati seorang dengan $10. Lihat, kita tak perlu mendapat firman dari Allah dan nubuatan dan malaikat menghampiri kita untuk jadi murah hati. Ini sudah menjadi gaya hidup. Inilah yang saudara lakukan karena membuatmu bahagia dan karena Allah murah hati. Amin. Jadi kita harus berhenti mempertimbangkan segalanya dan merasa harus memiliki segala konfirmasi dan mari putuskan untuk hidup seperti cara Yesus. Amin. Baiklah, saya belum memulai pesanku sampai sekarang, tapi kita lihat apa yang terjadi, saya menyampaikannya secara terbalik. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya, baik bagi hidup atau mati. Saudara dengar istilah kau akan makan kata-katamu sendiri, ya itu datang dari Alkitab. Dan itu benar. Yang kita pikirkan dan katakanlah yang memberi makan kita. Jadi ini menjelaskan bahwa jika kita negatif dan mengeluh dan bergosip dan mengkritik dan menghakimi dan lakukan semua itu, kita tak akan memiliki sukacita. Tapi tak satu pun saudara lakukan itu benar. Saya mendapat hadirin yang salah malam ini, saudara tak perlu semua ini jadi.
Saudara mungkin duduk di sana berpikir, wah korab si ini dan si itu datang. Siapa yang memikirkan sejak saudara datang ke sini? Lihat, ya. Tahukah saudara? Saudara di sini. Ayub 6 ayat 25 berkata, alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Ya, jika kata-kata yang jujur itu kokoh, kebohongan juga kokoh. Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Biarlah apa yang kukatakan dan kupikirkan, itu berkenan dan menyenangkan hatimu. Lihat, Allah telah memberi kita kemampuan. Tahukah saudara bahwa hidup seseorang bisa berubah karena perkataanmu? Maksudku ini terjadi setiap saat dan saya yakin siapapun yang mengajar firman mengalami hal itu, tapi maksudku akan ada orang-orang memberitahu. Dalam programmu tempo hari kau berkata bla 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 dan ini mengubah hidupku. Ya, bagaimana satu kalimat mengubah hidup seseorang? Ya, terkadang satu pesan dari Allah, maksudku cukup satu pesan dari Allah dapat mengubahkan hidupmu sepenuhnya dan sekaligus. Bisakah saudara bayangkan yang akan terjadi jika semua orang di ruangan ini mengarahkan pikiran dan perkataannya untuk melayani Allah? Saya menetapkan malam ini waktunya mulutmu diselamatkan. Allah memberitahuku, jadi ku beritahu saudara. Lihat, saudara bisa saja sudah selamat namun mulutmu belum selamat. Atau pikiranmu belum selamat. Dan kita perlu menyadari betapa pentingnya hal-hal ini sebuah pesan penting yang kubawakan bagi saudara hari ini. Dan saya tak peduli seberapa sering saudara dengar ajaran seseorang tentang pikiran dan mulut, kita perlu mendengarnya lagi dan lagi dan lagi. Saya perlu ini, jika saudara tidak perlu ini untuk diriku. Karena saya memerlukannya, mempelajari ini saja sudah mengingatkanku, kita jadi diingatkan betapa mudahnya untuk, oh kau sudah dengar? Apa? Oh, kita hanya ingin dengar apa yang orang katakan tentang orang lain. Kita perlu melampaui ini. Seseorang meneleponku beberapa tahun lalu dan mulai menceritakan sesuatu tentang seorang hamba Tuhan yang kukenal dan kataku, aku tak percaya ini. Aku tidak percaya, aku kenal dia dan tak percaya ini. Oh ya, seorang yang dipercaya memberitahuku, kataku, aku tak peduli, aku akan menanyakannya. Jadi setelah telepon itu, saya telepon hamba Tuhan itu. Ini yang kudengar, apakah kau melakukannya? Tentu saja tidak. Jadi saya telepon orang sebelumnya dan mengatakan, sudah ku telepon dia dan ini tidak benar dan kau perlu telepon siapapun yang memberitahumu. Lihat, inilah cara kerjanya. Si ini beritahu si ini, beritahu si ini, beritahu si ini. Dan tiba-tiba reputasi seseorang dihancurkan. Dan ini bahkan tidak benar. Saudara tidak bisa percaya apapun yang saudara lihat di Facebook. Maksudku, mungkin saya tak bisa katakan ini pada saudara, tapi orang-orang suka mengaksesnya dan mencurahkan keburukan mereka. Dan ini sungguh, saudara tahu, sungguh kejam untuk merusak reputasi seseorang. Dengan mengatakan hal-hal yang bahkan tidak benar sedikit pun. Bukan, maksudku bukan kurang, tapi benar. Jadi dengarkan ini, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi, ia mengatakan Allah memberi kita kemampuan untuk menguatkan mereka yang letih. Tahukah saudara,
yang dilalui banyak orang di dunia ini, terutama mereka yang tak mengenal Kristus. Banyak orang yang letih karena mereka tidak. Saudara tahu ada begitu banyak orang yang akan ada di surga yang tak merasa bahagia saat ada di sini karena mereka tak pernah mempelajari firman Allah. Bagaimana jika semua orang di ruangan ini sekarang, semua hadirin yang ada di sini, buat suatu komitmen, dan tentu saudara tahu kita akan gagal, dan tidak apa-apa selama saudara mengarah ke jalur yang tepat, lanjutkanlah itu, saudara akan bentuk kebiasaan baru. Amin. Cara saudara kalahkan kebiasaan buruk bukanlah melawan kebiasaan buruk itu, namun dengan melakukan yang baik, hal yang benar, dan melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi, dan segera saja tidak ada lagi ruang untuk kebiasaan buruk. Jadi jika saudara punya kecenderungan menghakimi orang, katakan pada dirimu sendiri setiap kamu menemukan dirimu menghakimi seseorang, katakan keras-keras, Joyce, itu bukanlah urusanmu. Dan itu yang kulakukan saat menemukan diriku menghakimi seseorang, kataku, Joyce, ini bukan urusanmu. Dave dan saya tinggal sebelahan dengan seorang muda, anak muda yang punya rumah besar, dan dia tinggal di sana hanya sendiri. Dan kami bahkan tidak kenal nama orang ini. Dan kami membicarakan tentang mengapa pria itu mau beli rumah sebesar itu. Ya, kata Dave, mungkin sekaligus investasi. Dan kataku, ya ada banyak hal yang bisa ia investasikan dan mungkin sebaiknya. Kami sudah mendiskusikan situasi keuangan masa depan dirinya, sementara kami tak tahu namanya. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya belajar, Joyce, itu bukan urusanmu. Memikirkan betapa besar rumahnya, saudara tahu, bisakah katakan ini bukan urusanku. Berapa banyak saudara punya banyak urusan sendiri yang harus dibereskan tanpa mengurusi urusan orang lain? Saudara tahu kita lebih bahagia jika tidak mengurusi urusan orang lain? Ada begitu banyak yang kita tak tahu, yang kita pikir kita tahu, tapi lihat itu bagian masalah kita, kesombongan. Kupikir saya tahu yang tidak ku tahu. Harus lihat kemana saya mengarah. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, yang sesungguhnya diungkapkan di sini, pertama-tama jika kita berpikir lebih tentang diri kita daripada seharusnya, kita akan selalu berpikir rendah terhadap orang lain. Ini yang selalu terjadi. Jika kupikir saya sungguh penting, maka seseorang lain harus jadi tidak penting. Jadi, hal yang firman coba untuk sampaikan adalah apapun yang saudara lakukan, saudara hanya bisa lakukan karena Allah memberimu kemampuan melakukannya. Natalie tak bisa bernyanyi sehebat dirinya hanya karena dia hanya putuskan suatu hari saya akan bernyanyi. Allah memberinya karunia itu dan ia menajamkannya dan mengasahnya dan lakukan bagiannya. Tapi Allah memberinya karunia, Allah memberinya suara itu. Ia tidak memberiku suara seperti itu. Suaraku seperti ini. Dan dari segala hal yang pernah kubenci tentang diriku, terutama suaraku, kupikir saya ingin terdengar seperti wanita yang manis. Oke, baik, kuberi saudara pertanyaan. Berapa banyak di sini yang, terutama pria, tak ada pria yang mau mendengarkanku di TV jika saudaraku, wah kau ini sungguh manis dan aku sungguh menyukaimu. Dan saya tahu, saya paham semua hal ini. Kami ada di Chicago suatu malam bersiap-siap, sedang akan bicara di gereja dan seorang pria memarkirkan motornya di sebelah mobil kami. Dia pengendara motor yang besar, punya tato di seluruh tubuhnya dan dengan rambut dikucir. Ia berkata, "Hei, kuberitahu satu hal yang lucu," katanya, "aku sudah mendengarmu selama 6 bulan sebelum saya tahu Anda wanita."
Lihat, hal itu biasanya menggangguku, tapi begitu saudara tahu diri saudara dalam Kristus, ayo. Saat saudara tahu Allah mengasihimu dan saudara tahu Ia menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan bahwa saudara bukan kesalahan, saudara tak perlu menjadi orang lain agar benar. Allah memberi kita karunia berbeda-beda. Natali bernyanyi, saya berkhotbah, orang lain memainkan alat musik, orang lain juga melakukan hal yang berbeda. Saya tak bisa lakukan semua hal kreatif yang Ginger lakukan. Tak mungkin saya bisa lakukan itu. Ia sangat kreatif. Tapi saya sudah tulis 150 buku. Dan hal yang lucu tentang ini adalah guruku menyadari saya punya karunia menulis dan mereka ingin saya kuliah untuk berusaha mendapat beasiswa untuk jurnalistik. Dan saya tak bisa berkuliah karena harus pergi dari ayahku. Jadi saya tidak punya gelar, namun sudah tulis buku. Segala yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Jadi jangan pernah pandang rendah seseorang karena mereka tidak mampu berbuat seperti saudara. Ini masalah yang kumiliki bertahun-tahun lampau dan kuberitahu saudara ini sungguh berkat Allah bagiku saat akhirnya kusadari. Allah menciptakan kita berbeda-beda dan memberi kita karunia berbeda dan melakukannya dengan sengaja. Dan saudara mungkin menikahi seseorang yang benar-benar kebalikan dirimu. Ayo. Dan hal pertama yang saudara lakukan mencoba mengubah mereka, ya kita tak punya waktu. Tapi kukatakan pada Dave, bagaimana bisa kau seperti ini? Maksudku, bagaimana bisa kau suka itu? Saya ingin segalanya serasi dan Dave ingin segalanya norak. Saudara harus lihat kantor para pria, itu seperti ada foto salju ditaruh di sini dan foto matahari di sana. Dan dulu ada kaki rusa tergantung di dinding dan akhirnya saya berhasil menyingkirkan itu. Tapi saya ingin segalanya serasi. Lihat, tak ada yang salah denganku, tak ada yang salah dengan dia. Kami hanya berbeda. Dan saat kita bisa menerima perbedaan satu sama lain dan bahkan menghargainya. Dan saudara tahu dulu saya berharap bisa bernyanyi. Kupikir, oh sungguh indah jika saya bisa berkhotbah dan bernyanyi. Wah, lalu saya akan mencoba dan saya akan menyanyikan beberapa lagu dan saya bisa berkhotbah dan nyanyikan lagi. Bukankah ini hebat? Tahukah yang Tuhan taruh di hatiku? Katanya, kutempatkan, lihat karunia yang ada pada Natali. Itu bukan ada di sana untuknya, untuk kita. Karunia Allah adalah bagi orang lain menikmatinya, bukan untuk dijadikan bahan iri hati. Karuniaku mendorongku untuk bekerja. Ia harus bekerja untuk melakukan bagiannya. Ia harus jaga suara itu dalam kondisi yang baik. Latihan, 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 latihan. Terus menerus bernyanyi, melatih tangga nada, mengikuti pelajaran vokal. Seseorang datang dan membagikan karunia-Nya bagimu dan kuharap saya bisa lakukan itu. Kuharap pelayananku bisa seperti Joyce, jangan berharap. Kita inginkan banyak hal yang belum tentu kita mau usahakan untuk mendapatkannya. Berhati-hati saat berpikir, jangan sampai engkau jatuh. Jangan pikirkan hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan.